Bab 4. Analisa data. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke suatu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan dalam perencanaan. Analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Rumus untuk menentukan tren. Y sama dengan A tambah B dalam kurung X. Keterangan Y adalah variabel Y pada suatu waktu tertentu. A perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B kemiringan slope garis tren. X periode waktu dari berkala. Metode semi-average. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A tambah BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap, dan metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Contoh soal data genap kelompok genap. Jumlah seluruh data di atas hanya 12 atau data genap. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan data menjadi dua kelompok karena jumlah data genap langsung dibagi menjadi masing-masing terdiri dari dua data. Menentukan periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 1 sehingga periode dasar terletak antara tahun 2003 dan tahun 2004. Menentukan angka tahun. Karena periode dasar berkerangka tahun X sama dengan 0 dan terletak antara tahun 2004, 2005, 2006 berturut-turut adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Menentukan semi average setiap kelompok data, yaitu dengan cara membagi semi total dengan banyak data masing-masing kelompok, yaitu dibagi dengan 6. Menentukan tren awal tahun, yaitu dengan mengurangkan semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan membaginya dengan banyak data, yaitu 6. Dan untuk menentukan peramalan digunakan rumus yang dijadikan kelompok 1. Penyelesaian. Untuk kelompok 1, di mana kita ketika ingin mencari semi total, kita menjumlahkan hasil dari tahun 2001 hingga tahun 2006 dengan jumlah sebesar yaitu 4.675.456. Dan untuk mencari semi average, kita membagi semi total dengan jumlah anggota kelompok di kelompok 1 yaitu 6. Hasilnya 779.242. Dan hal yang sama pun kita lakukan untuk kelompok 2, di mana untuk mencari semi total kita menjumlahkan hasil dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dengan totalnya yaitu 5.527.868. Begitupun untuk semi average di kelompok 2, kita membagi hasil dari semi total dibagi dengan jumlah anggota kelompok di kelompok 2 yaitu 6. Hasilnya adalah 921.311. Dan untuk mencari B, kita menggunakan persamaan yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi N, di mana Y2 adalah semi average kelompok 2 dan Y1 adalah semi average kelompok 1 dan dibagi 6. Nah, hasilnya itu 23.678. Maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX.
di mana A adalah hasil dari semi average kelompok 1 dan B adalah hasil penjumlahan semi average kelompok 1 dan kelompok 2, sedangkan X variabel pada tahun 2017. Contohnya kita akan meramalkan hasil panen pada tahun 2017, maka X sama dengan 27 per 2 sama dengan 13,5. Jadi Y 2017 sama dengan A tambah BX adalah 779.242 ditambah 23.678 dibagi 13,5. Dan dapat diketahui pada tahun 2017 hasil produksi Indonesia terhadap bawang merah yaitu 1.098.897 ton. Dan dapat juga diramalkan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti di bawah ini. Dan untuk berikutnya adalah contoh soal data ganjil. Dalam metode semi average, yang jumlah datanya ganjil dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala bertengah ke dalam tiap kelompok dan menggunakan persamaan seperti berikut, yaitu B sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi N kurang 1. Dan untuk cara yang kedua yaitu jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah. Untuk persamaannya itu B sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi N tambah 1. Ini adalah contoh tabel untuk data ganjil, di mana untuk penyelesaiannya untuk kelompok 1 hampir sama dengan cara penyelesaian data kelompok genap, di mana untuk mencari semi total kita menjumlahkan hasil dari tahun 2000 hingga tahun 2006, yaitu sebesar 2.520.486. Dan untuk mencari semi average kita pun membagi semi total dengan jumlah kelompok 1 yaitu 7. Hasilnya adalah 360.069. Begitupun untuk kelompok 2 kita menjumlahkan hasil dari tahun 2006 hingga tahun 2012 dengan hasilnya yaitu 2.862.945. Dan untuk cari semi average kita membagi semi total dengan jumlah data kelompok di kelompok 2 yaitu 7. Hasilnya 408.992. Untuk mencari B, kita menggunakan rumus yaitu Y2 dikurangi 1 dibagi N kurang 1, di mana Y2 adalah hasil semi average dari kelompok 2 dan Y1 adalah hasil semi average dari kelompok 1, dan 7 adalah jumlah anggota dari masing-masing kelompok, jadi 7 dikurang 1 dan hasilnya adalah 8.153. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A diambil dari hasil semi average kelompok 1 ditambah 8.153 adalah hasil dari Y2 dikurangi 1 dibagi N kurang 1. Misalkan untuk meramal pada tahun 2015 yang akan datang, kita masukkan X sebagai tahun 2015 yaitu X sama dengan 12, Y 2012 sama dengan A tambah BX, ya gitu kita menggunakan rumus peramalan yang tadi, dan kita masukkan variabel-variabel yang sudah tadi kita tentukan, yaitu A adalah hasil semi average dari kelompok 1 ditambah
B adalah penjumlah hasil dari pembagian 2 semi-average kelompok 2 dan kelompok 1. Dan dikali 12, di mana hasilnya adalah Y 2015 sama dengan 457.914. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2015 produksi Indonesia terhadap wortel yaitu 457.914 ton. Dan dapat pula diramalkan untuk tahun-tahun berikut seperti di bawah ini.